Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini eh, mau berbagi pengalaman tentang operasi gigi bungsu atau bahasa medisnya odontektomi. Jadi hari ini adalah hari +1 setelah kemarin operasi gigi bungsu. Gigi geraham bungsu sebelah kanan ini dioperasi. Ini masih bengkak nih kelihatan nih. Ini kan beda kan? Nih. Jadi ceritanya tuh kita mulai dari awal ya. Nah, saya tuh ada BPJS. Nah, udah browsing nih ceritanya. Oh enggak, dari pertama kali lagi. Jadi pertama kali ketahuan gigi bungsunya tuh udah berlubang waktu itu sebelum bulan puasa, scaling ceritanya. Terus kata dokternya, Pak, ini giginya udah berlubang, gigi bungsunya udah sakit belum? Nah, pada waktu itu belum sakit. Oh, sebaiknya dicabut aja Pak, katanya gitu. Tapi Bapak ronsen panoramik dulu, kata dia, kalau mau cabut di klinik ini. Nah pas yang scaling itu kan saya nggak pakai BPJS, karena scaling yang nggak ada yang di cover sama BPJS, setahu saya ya. Nah, udah tuh, tapi kalau disaranin sama dokter gigi itu kalau mau nunggu nanti habis lebaran juga nggak apa-apa, atau bapak juga nggak sakit, gitu. Udahlah puasa gitu kan. Pas habis lebaran saya udah mulai cari-cari tuh gimana caranya operasi gigi bungsu tapi pakai BPJS. Nah, jadi dimulailah ke Paskes tingkat 1 dulu ceritanya. Paskes tingkat 1 ketemu dokter gigi, diperiksa sama dokter giginya. Satu dokter giginya, oh iya benar ini sebaiknya dicabut karena ini impaksi, kata dia. Nah, nanti takutnya malah sakit. Waktu itu belum sakit tuh, masih ngilu-ngilu doang. Tapi bapak sebelum dirujuk, kata dia gitu kan, sebelum saya rujuk, karena di Paskes tingkat 1 tuh nggak bisa operasi gigi bungsu. Nah, terus bapak ronsen dulu, katanya, ronsen panoramik. Nanti habis dapat ronsen itu balik lagi ke sini, terus nanti saya rujuk buat operasi gigi bungsu, katanya gitu. Udahlah tuh, karena masih belum sakit nih, udahlah nanti aja deh, nantilah, masih agak males ngurusinnya gitu. Udahlah ceritanya. Habis lebaran tuh masih jauh lagi tuh, bulan Juli awal gitu, masih liburan kemana aja, belum terlalu terasa gitu. Nah habis itu baru mulai ngerasa sakit nih. Akhirnya ya udahlah, kok mulai sakit gitu, nggak tahu kenapa ya, intinya mulai sakit gitu, tapi belum yang sakit banget. Akhirnya ronsen panoramik lah dengan pengantar dari dokter gigi di Paskes tingkat 1 tadi. Nah, untuk ronsen panoramik ini karena saya pilihnya mandiri, ini jadinya nggak di cover. Ke rumah sakit lah, bentar doang kok, proses ronsen panoramiknya nggak ada setengah jam, hasilnya dapat lah. Dapat hasilnya, saya balik lagi ke Paskes tingkat 1. Paskes tingkat 1 terus dirujuk. Nah, dirujuk sama dokternya, suruh pilih kan rumah sakit mana. Ada beberapa pilihan. Nah, gitu. Ada beberapa pilihan, terus dikasih tahu kalau rumah sakit ini sekian lama antriannya, rumah sakit ini sekian lama, yang rumah sakit yang ini sekian lama gitu katanya. Jadi kalau nggak salah ada yang 2 bulan, ada yang 2 bulan sampai 3 bulan, ada yang 1,5 bulan. Akhirnya aku pilihlah yang 1,5 bulan. Akhirnya dirujuk, keluar rujukan ke rumah sakit ini untuk operasi gigi bungsu yang daftar tunggunya 1,5 bulan. Oke, udah keluar tuh kan. Nah, aku hubungin rumah sakit yang itu, ternyata semua pendaftaran semua bisa online. Akhirnya aku daftar secara online via WhatsApp, dilampirkan surat rujukannya, kartu BPJS-nya, KTP gitu-gitu, dokter yang dituju mau ngapain, tindakannya mau apa, aku lampirin tuh. Jadi di rumah sakit ini dapatlah jadwal, kalau nggak salah 18 September 2023. Waktu itu masih bulan
Juli, akhir bulan Juli, lupa persis tanggal berapa, tapi waktu itu aku daftar masih akhir bulan Juli, terus dapet jadwal 18 September 2023. Oke lah, karena masih belum terlalu sakit gitu. Udah tuh jalan aja, nunggu itu biasa aja gitu, karena nggak terlalu sakit yang gimana-gimana banget gitu. Nah, berjalan waktu 2 minggu setelah itu tau-tau sakit, nggak tahu kenapa ya, mungkin udah makin bolong atau makin gimana, udah terinfeksi, nggak tahu kenapa tuh sakit lah di telinga, sakit sampai ke sini, kadang-kadang pusing separuh kepala gitu. Oh ya udahlah, tapi cobalah cara ngatasinya, sering-sering dibersihin gitu. Terus nggak banyak minum manis gitu atau makan makanan manis gitu kan. Pokoknya intinya selalu rajin dibersihin lah, jadi agak berkurang lah sakitnya. Udah, masih coba sabar nih buat tunggu yang 18 September. Udahlah, ya udah tunggu yang 18 September. Tiba-tiba awal Agustus, saya lupa persis tanggal berapa ya, awal-awal pekan Agustus awal lah ya, dapat info katanya dokter spesialis bedah mulut. Nah, sebagai informasi lagi ya, kalau mau operasi gigi bungsu gini dirujuknya ke dokter gigi spesialis bedah mulut, bukan ke dokter gigi yang biasa. Oke. Nah, dapat info dari rumah sakit A ini, katanya dokter spesialis bedah mulutnya itu resign gitu. Nah, memang kebetulan spesialis bedah mulut di situ tuh cuma satu. Terus akhirnya disarankan cari rumah sakit lain sebagai rujukan. Oke lah, cobalah. Balik lagi saya ke Paskes tingkat 1. Buat ngambil rujukan balik gitu kan. Buat pindah rujukan, saya minta dirujuk ke rumah sakit umum. Saya pikir mudah-mudahan masih bisa, nggak terlalu lama gitu kan. Udahlah, approach lah ke rumah sakit umum itu. Saya daftar WhatsApp segala macam, daftar online. Saya datanglah hari H, mungkin sekitar masih di awal-awal Agustus itu. Akhirnya saya datanglah ke situ, ke rumah sakit umum itu. Nah, di rumah sakit umum itu semuanya tuh berjalan oke gitu, daftarnya online, nggak ada antri yang lama gitu kan. Sampailah udah pendaftaran segala macam, terus udah tinggal nunggu antri di spesialis bedah mulutnya gitu. Terus ngobrol-ngobrol kan sama sesama pasien juga. Memang banyak banget tuh antriannya, yang mau ke spesialis bedah mulut itu banyak orangnya. Terus saya ngobrol lah sama sebelah itu, ada mbak-mbak perempuan gitu. Mbak, udah dari berapa lama kesini? Wah, saya awalnya tuh Januari pak. Wah, Januari 2023 saya bilang. Iya katanya gitu. Oh ya oke. Terus Januari itu gimana? Jadi datang pertama pak katanya, datang pertama ke dokter spesialis bedah mulut, diperiksa segala macam, itu disarankan untuk ronsen panoramik. Nah, di sini saya tahu nih bahwa ronsen panoramik ternyata di cover juga sama BPJS. Jadi selang 2 minggu saya ronsen panoramik, ketemu lagi spesialis bedah mulutnya, katanya ini di Januari ini 2023 katanya. Terus habis itu udah selesai keluar ronsen gimana? Saya bilang gitu, saya tanya ke dia. Terus kata dia, setelah keluar ronsen itu nanti ketemu lagi sama spesialis bedah mulutnya. Nah, sama spesialis bedah mulutnya dijadwalkan bulan Juli. Jadi dia ketemu spesialis bedah mulut, baca hasil ronsennya itu bulan Januari. Terus dijadwalkan tindakan operasi pengangkatan gigi bungsu ini di bulan Juli kata dia. Nah, sekarang mbak sekarang tindakan apa lagi sini katanya. Waktu saya ketemu itu awal Agustus, saya sekarang tinggal cabut benang pak, saya udah ditindak 2 minggu yang lalu katanya gitu. Oh gitu. Tekan, waduh, nunggu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tuh gimana mbak giginya? Ya sakit pak katanya gitu. Terus gimana? Ya udah makan obat pereda rasa sakit katanya, pereda nyeri gitu katanya. Oh gitu. Terus saya udah gimana ya, akhirnya saya putuskan lah pada hari itu, antrian saya di dalam itu saya tinggal, saya pulang, saya diskusi sama istri, gimana nih lama banget, sementara itu udah sakit tuh, waktu itu udah sakit, udah nyut gitu. Akhirnya udahlah kata istri, cari aja yang klinik mandiri gitu, kita bayar aja, kalau emang lama kelamaan lah nahan sakit selama 6 bulan kayak gitu. Udah tuh, udahlah saya browsing semuanya, saya cari-cari mulai di sekitar rumah, kemana, telepon gitu. Nah, dapatlah kesimpulan kalau operasi gigi bungsu itu, jadi dapatlah kesimpulan kalau operasi gigi bungsu itu
ada di harga antara 2,5 sampai 6 juta. Semuanya rata-rata kasih range, jadi biayanya bisa di 2,5 sampai 6 juta. Itu cuma biaya tindakan aja, tergantung tingkat kesulitannya. Nah, habis itu nanti kita ada lagi namanya pencabutan benang. Nanti kan habis operasi itu dijahit, itu ada lagi biayanya gitu. Terus ada obat-obatan juga katanya. Obat-obatan ya tergantung yang diresepin lah gitu. Intinya biaya tindakan aja itu antara range 2,5 sampai 6 juta. Oke lah, bingung juga kan, mahal nih, karena nggak bisa mastiin kan berapa gitu. Akhirnya udahlah, cerita-cerita sama teman, disarankan telepon ke OMDC Mampang. Dia taunya karena istrinya sering berobat di situ. Cobalah telepon OMDC, kebetulan langsung merujuk ke OMDC Mampang karena cukup cepat lah dari rumah, nggak terlalu jauh gitu. Secara jarak jauh tapi secara ada tol segala macam jadinya cepat. Udahlah, telepon di OMDC Mampang sore-sore itu. Ini masih di hari yang sama nih dari rumah sakit yang saya tinggal tadi. Jadi udah pulang dari rumah sakit itu pagi kan, masih pagi tuh pulang dari rumah sakit itu langsung lah cari-cari info di mana nih operasi gigi bungsu yang paling murah tapi tetap dengan spesialis bedah mulut tapi di klinik yang juga bagus gitu. Emang namanya rezeki ya. Akhirnya sore-sore itu telepon lah ke OMDC Mampang. Terus saya tanya lah berapa biaya operasi gigi bungsu dan tektomi ini. Terus kata OMDC Mampang diinfoin biayanya 4,5 juta normalnya, tapi kebetulan di bulan Agustus ini, kalau Bapak daftar bulan Agustus ini ada promo 2,8 juta. Wah, langsung senang banget tuh kan. Ternyata ada promo gitu. Akhirnya ya udahlah, ditawarin banyak mau langsung didaftarin. Udah daftar aja langsung. Sakit gigi. Jadi langsung daftar aja 2,8 juta. Kebetulan hari itu kalau nggak salah hari Kamis ya, dijadwalkan di hari Senin sama dokter spesialis bedah mulut Senin sore. Oke, langsung saya ambil. Udah tuh tereliminasi semua klinik-klinik yang saya cari, yang lain udah saya mantapkan hati di OMDC Mampang. Kebetulan harganya promo tapi tetap ditindak sama dokter spesialis bedah mulut. Oke. Udah, jeng-jeng tibalah harinya, hari Senin. Saya datanglah ke sana. Ternyata tensi tinggi karena malamnya saya tidurnya kan hari Senin tuh, Minggu malam tuh saya tidur agak lambat memang jam 12. Saya nggak terlalu kepikiran yang gimana banget, ya udahlah operasi gigi besok udah biasa aja gitu kan. Ternyata kata perawatnya ngaruh kalau tidur kurang tidur, kata dia gitu, bisa bikin tensi tinggi. Udah tuh dari jam 5 sore saya, kebetulan waktu itu yang jam 5 nggak datang. Harusnya kan saya jam 6 jadwalnya, yang jam 5 nggak datang. Udah dari jam 5 tuh ditensi, tunggu sampai habis maghrib masih nggak turun tensinya. Oke lah, disaranin ngulang lagi Senin pekan depannya. Nah, karena saya berpikirnya saya cuma kurang tidur doang, udahlah saya nggak ada periksa, nggak ada apa, udah santai aja gitu kan. Nah, tibalah lagi nanti Senin depannya, sampai lagi waktu di Senin depannya saya udah nggak sendiri nih ke OMDC. Kebetulan di OMDC itu ada playground buat anak-anak, tempatnya juga bagus gitu, instagramable. Saya ajaklah keluarga sama anak-anak sambil main. Dan datang saya jam 5, dijadwalin jam 5, ditensi lagi, masih tinggi tensi saya. Wah, kaget juga, kok masih tinggi, padahal semalamnya itu tidurnya udah cukup. Saya tidur sekitar jam 9, jam 10 gitu. Oke, udah tuh kan, ditunggu lagi berapa kali tensi. Udah, kata dokter spesialis bedah mulutnya, udah Pak, katanya Bapak ke dokter internis dulu, kata dia gitu. Kita turunkan dulu tensinya, boleh dijadwalkan lagi Senin depannya lagi. Ini gigi masih sakit nih. Oke, gigi sakit nih, sepanjang nunggu itu gigi sakit. Terus yang pertemuan kedua akhirnya dikasih antibiotik sama pereda nyeri. Ini Bapak makan ini nih kalau sakit, katanya. Ini ada antibiotik juga biar nggak infeksi. Oke, pulanglah Senin malam itu, minggu lalu tuh, sekitar tanggal kemarin tanggal 28 ya, sekitar tanggal 21-an lah. Sekitar tanggal 21 Agustus pulang malamnya, anak-anak saya antar pulang sama istri, saya langsung mampir ke Paskes tingkat 1. Kebetulan ada dokter umum, saya udah biasa berobat di situ. Saya langsung daftar, ternyata tensi memang tinggi tapi nggak setinggi waktu di klinik OMDC tadi. Nah, tensi terus kebetulan kan karena udah biasa berobat di dokter umum itu,
dia udah punya record, Mas katanya memang bulan Februari kemarin ini Mas ini udah agak tinggi katanya gitu. Nah, jadi gimana dok, penyebabnya apa ya, udah konsultasi segala macam, udah malam ini kita kasih obat penurun tensi dulu katanya, kita terapi lah selama 10 hari ke depan katanya gitu. Oke, terus gimana, tapi kita cari tahu juga penyebabnya. Akhirnya besok bapak periksa kolesterol aja kata dokter umum ini. Oke, saya periksa kolesterol. Besokannya saya periksa kolesterol, ternyata hasilnya kolesterolnya tinggi. Nah, for information aja, di badan saya tuh nggak ngerasa apa-apa, tensi tinggi, kolesterol tinggi tuh nggak terasa impact apa-apa di badan saya, biasa aja. Saya ceritain lah sama dokter saya, tapi saya nggak ngerasa apa-apa, udah pusing nggak, apa segala macam nggak, kolesterol tinggi. Terus kata dokternya gini, memang gitu pak, kebanyakan nggak ketahuan katanya gitu, itulah bahayanya kolesterol tinggi. Udah pak katanya, kita terapi juga kolesterolnya. Terus saya tanya gimana nih, itu kan hari Senin tanggal 21 tuh, Selasa malam tuh saya ketemu lagi sama dokter umum buat baca hasil lab kolesterol itu. Terus kata dokter umumnya, ya saya tanyakan, saya ada jadwal lagi operasi di Senin depan, gimana bisa nggak ya? Bisa pak, insya Allah, kan kolesterol kita sambil jalan, tapi yang penting insya Allah tensinya udah turun di hari Senin itu. Oke, nggak apa-apa pak, dijadwalkan aja hari Senin. Oke, tibalah hari Senin tanggal 28 Agustus, terjadwal lagi jam 5 operasi gigi. Datang lagi saya sama istri sama anak, datang lagi ke MDC Mampang nih. Jadi ceritanya udah 3 kali nih bolak-balik, udah yang ketiga kali, sampai hafal jalannya dari rumah ke situ, udah nggak lihat map lagi. Jadi pas sampai lah di situ jam 5 saya dipanggil, selalu on time ya di MDC Mampang, selalu on time jam 5, terjadwal jam 5 saya dipanggil. Udah tensi lagi masih tinggi, ternyata masih bingung juga. Akhirnya dulu dok, saya bilang tunggu dulu 5 menit lagi, tensi lagi. Terus akhirnya saya coba relax, karena jujur saya tuh takut, bukan takut mau dioperasi, takut gagal lagi karena giginya sakit gitu, kok gagal terus gitu. Takutnya tuh lebih ke takut nggak bisa ditindak lagi gitu kemarin itu, pas tanggal 28 Agustus itu. Akhirnya kata dokternya ya udah kita tunggu dulu 5 menit. Akhirnya ngobrol segala macam, saat perawatnya pergi nih nggak tahu kemana. Tiba-tiba 5 menit kemudian perawatnya pulang, bawa alat tensi yang baru. Saya ditensi saat hasilnya 139/82. Sebelumnya 5 menit sebelumnya 169/95, kan jauh banget. Mungkin saya juga agak panik karena takut gagal lagi gitu. Oke, kata dokternya kalau tensinya udah normal, langsung aja kita tindak. Ceritanya tindakan langsung saya di reclining seatnya itu kan, di reclining seatnya itu langsung dibius gitu-gitu. Dokternya baik banget sih, dokternya ramah banget. Dokternya bilang gini, kalau sakit pak bilang ya katanya gitu. Udah dibius pertama segala macam, dokternya ramah banget sih selama pengerjaan. Maaf ya pak katanya, kalau sakit nanti bilang katanya gitu. Oke, udah dibius ini berapa kali disuntik saya lupa ya, 3-4 kali gitu. Pembiusan yang pertama tuh sekitar 3-4 kali suntik. Habis itu dia mulai tuh dibor, sampai ngasap tuh, sampai bau kayak bakar gitu. Dibor. Kayaknya sih tuh karena posisi giginya tuh gigi itu kan harusnya gini nih susunan gigi nih gitu kan. Nah gini nih susunan gigi itu harusnya. Ini si gigi bungsu begini. Nah jadi begini nih, si gigi bungsu tidur tapi dia nabrak yang lain. Di sisa makanan sering tinggal segala macam. Nah akhirnya dia lama-lama bolong. Awalnya tumbuh dia nggak sakit sebenarnya, tapi lama-lama jadinya bolong, si gigi bungsu ini jadinya sakit. Nah, jadi karena dia posisinya gini, mungkin dipecah-pecah dulu, dibelah-belah gitu pakai bor ini. Ternyata bius sekali nggak cukup, jadi sakit gitu. Pas dia ngebor sakit dong, langsung ditambah bius lagi. Jadi kalau sakit lagi bilang lagi ya katanya gitu. Udah jalan lagi saat suaranya rusuh lah pokoknya, pokoknya gigi dibor segala macam. Nah, oke, jalan waktu segala macam. Akhirnya sakit lagi, saya bilang lagi sakit lagi dong, saya bilang masih sakit. Akhirnya dibius lagi 3 kali. Nah, udah jalan segala, kira-kira sekitar 30-40 menit lah ya waktu operasi, 30 menitan lah. Selesai dijahit 3 jahitan. Udah dikasih dikasih kapas digigit gitu biar nggak pendarahan lagi, kayak gitu. Ya udah, saya diresepin obat, ada pereda nyeri, anti pendarahan, antibiotik, sama kapas itu.
kan digigit gitu. Saya tanya gimana dok setelah operasi ini, habis operasi ini 1 jam ke depan digigit kapasnya, nggak boleh makan dulu kata dia gitu, tapi minum obat boleh, kapasnya lepas dulu, minum obat terus ganti kapasnya gitu. Jadi langsung dibekelin obat pereda nyeri segala macam itu. Nah jadi setelah itu saya habis dari situ nanti boleh makan setelah 2 jam kata dokternya. Oke. Nah habis dari ruang operasi itu saya langsung minum obat segala macam, terus ganti lagi kapasnya gitu. Terus saya kebetulan waktu itu maghrib ya, kan tindakannya jam 5, selesai sekitar jam 5.40. Nah dari selesai itu pembayaran kan sesuai tindakannya 2,8 juta, ada obatnya sekitar 300.000, obatnya nggak nyampe 300.000, saya lupa sekitar berapa ya, kalau dihitung-hitung berarti 2,8 kan totalnya habis 3,1 juta. 2,8 260 berarti obatnya. Jadi 40.000-nya itu biaya pendaftaran. Harusnya biaya pendaftarannya 90.000. Tapi kalau kita review si OMDC Mampang ini entah bisa di Google atau di sosmed kita dapat potongan 50.000 biaya pendaftaran. Jadi totalnya 2,8 tindakan, 260 obat, terus pendaftaran 40.000 karena diskon 50.000. Saya dengan senang hati aja gitu mereview yang bagus, karena memang selama pelayanannya baik, perawatnya baik, tindakannya bagus, yakin gitu. Udah saya udah pasrah aja waktu ditindak itu, karena dokternya emang baik dan ramah gitu. Sabar ya Pak, maaf ya Pak ya, gak sakit gitu, gitulah pokoknya, menenangkan gitu intinya. Jadi saya puas banget di OMDC itu. Nah ceritanya udah selesai pembayaran segala macam. Jadi totalnya itu karena minggu sebelumnya saya dibekalin obat juga, minggu sebelum itu saya dibekalin obat 230.000. Jadi 3,30 berarti ya, 3.330.000 lah totalnya buat operasi si gigi bungsu ini satu. Jadi habis itu saya sholat, saya lepas kapas, sholat, terus saya pasang lagi kapas, selang ya bener lah nggak nyampe sejam segala macam udah berhenti pendarahannya, udah saya lepas kapas, udah nggak pakai lagi. Nah malamnya saya tidur biasa aja, nggak terlalu sakit, nggak yang sakit gimana banget. Secara gusi udah sembuh sih, nggak yang luka. Ada suara tukang sebelah, lagi ada pembangunan gitu di sebelah rumah. Jadi kalau giginya udah gusi yang dibelek tadi udah nggak sakit, yang ditindak operasi tadi udah nggak sakit. Mana yang nggak tahu nih bengkak nih, memang udah dibilangin sama dokternya nanti 3-5 hari Pak bengkaknya kata dia gitu. Nah ini masih bengkak nih, tapi sakit bilang udah nggak sakit gitu, cuma mau buka mulut agak susah, mau buka mulut besar tuh agak susah, jadi makannya lep aja gitu. Saya makan nasi tapi saya kuahin gitu, nggak bubur gitu, tapi buah gitu, pepaya saya jus tadi pagi segala macam. Nah, alhamdulillah nih so far oke gitu, nggak terlalu sakit lagi, nggak yang nyut sampai ke kepala lagi karena giginya dicabut gitu. Jadi kesimpulannya ceritanya sebenarnya biaya operasi gigi bungsu ini cukup mahal. Bahkan kalau dibilang nih, kemarin dokternya bilang wah ini Pak susah nih giginya kata dia gitu, jadi harus saya pecah-pecah kata dia. Nah saya berpikir wah kalau saya yang di klinik yang pakai range tadi mungkin saya kena 6 juta, karena ini hitungannya susah tidur dan nabrak gitu posisi giginya gitu. Nah nanti mungkin saya coba kasih ya hasil ronsen panoramiknya. Jadi sebenarnya BPJS bisa, antriannya lama ya karena memang banyak yang ngantri tindakan itu. Kalau dari proses rumah sakitnya segala macam oke sebenarnya dari Paskes tingkat 1. Kebetulan Paskes tingkat 1 yang saya pilih ya ini berdasarkan pilihan saya. Jadi saya pilih klinik Kimia Farma, jadi ada dokter umum di situ, ada dokter gigi, ada laboratoriumnya. Saya pilih Paskes tingkat 1-nya di situ. Jadi proses rujukannya segala macam cepet gitu. Nah cuma memang pas ngantri tindakan operasinya, kalau saya perhatiin di rumah sakit itu banyak banget yang, jadi semakin besar rumah sakitnya. Kebetulan rumah sakit umum itu tipe B yang saya terakhir datang yang katanya 6 bulan itu, jadi memang pasiennya banyak gitu. Nggak nyalain BPJS-nya juga gitu, karena memang banyak aja gitu loh. Jadi bisa kalau memang ada impaksi gigi bungsu mungkin kalian bisa konsul biar jangan sampai sakit dan diangkat dulu gitu. Kalaupun mau mandiri bisa lah kayak saya cari-cari, semua saya cari nih. Kalau saya ada mulai dari Senyum Dental, Audi Dental Clinic yang terkenal gak, yang swasta ada Damesa yang banyak cabangnya, itu saya cari tahu semuanya. Nah sampai akhirnya saya ketemu di OMDC Mampang, namanya rezeki kan, alhamdulillah dapat yang harga promo gitu. Jadi gitu ceritanya pengalaman operasi
operasi gigi bungsu. Jadi bisa BPJS di cover, bahkan ronsen panoramiknya pun di cover gitu. Nah ya alhamdulillah udah selesai, udah dicabut, tinggal nunggu recovery-nya aja. Jadi segitu aja cerita operasi gigi bungsu ya. Karena operasi gigi bungsu ini mahal, jadi saya sarankan sih kalau memang belum sakit nggak apa-apa antri di BPJS gitu, atau mau mandiri juga nggak apa-apa kayak saya, ternyata dapat harganya murah gitu. Karena pengalaman ada teman saya juga sampai 4 giginya dicabut sekaligus. Saya baca-baca di internet juga banyak yang sampai 4 gigi bungsu yang dicabut sekaligus. Kalau bayar mandiri kan lumayan juga ya, misalnya kena 5 juta, 4 gigi bungsu bisa 20 juta gitu. Kalau BPJS kan full cover gitu, cuman ya itu antriannya agak lama ya. Semuanya ada kelebihan kekurangan masing-masing lah gitu intinya. Kalau bayar ya cepet kayak saya, tapi jatuhnya nunggunya lama juga sih karena saya kebetulan kolesterolnya tinggi gitu, jadi nggak langsung dicabut gitu. Itu aja sih. Buat teman-teman yang gigi bungsunya juga bermasalah, semangat. Mudah-mudahan bisa segera teratasi ya, yang giginya masih sakit gitu. Menurut saya doakan ketemu juga rezeki-rezeki kayak saya gitu, walaupun bayar mandiri tapi alhamdulillah nggak terlalu mahal. Nah sekarang nih OMDC lagi promo juga, kalian kepoin aja Instagramnya, dia odontektomi itu operasi gigi bungsu kena di 3,5 juta kalau nggak salah. Kalian cari aja, kliniknya banyak, ada di Mampang, ada di Bintaro. Cari aja lah ya di Google gitu, di googling gitu. Tapi saya sih rekomend sih di situ, keren OMDC, alhamdulillah. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.